padamu Tuhani. Oh nama dong aku gawe dongan mekel donga susah unang behita marsira saleleng di tanah Wah tulang, nggak boleh tahu duji tulang. Kalau tu nggak boleh tahu duji, masuk mau tulang. Saya pak kita, langsung ni mah dihamur aja di donga sauta. Sau durang mai tadi son. Kalau tu oleh perwakilan. Adu surahat agus tahit tamam. Raja Bulur, asal mulai lota. Bersiaru pam kita raja nami. Ya, bicara orang. Berapa kita son. Langsung di donga sauta na. Lima. Sautan tak? Buka. Oh nama dia marubur pelangikan lorong tanon dan dari kodokku tungapi hasian adopat kudu asa tokong rabdo
tulang saja sa musir para naman ipang kita kita masama kamu amo mo ko rato kita baik kita tidak sama pasti kita Dok dami dok las ni roha Tuhan di pasahat roha namin na dinamar hula-hula boru. Adorang so lau hami Tuhan tu bagas joromi. Nalaho pasahaton. Ima boru nami nang songoni hela nami tu bagas joromi. Mangilik kami marsopa torupanmu Tuhan. Di saluhut sakap ni roha nami. Di saluhut tahi nami Tuhan. Asa homa na pasauton hubar tulomo ni roha. Pasada Tuhan saluhut na di pakaton nami. Pasada Tuhan di saluhut akatahi nami. Asa si kopi di akka nauli na denggan. Di pasat kami matang niyang namion. Olan marhitehon anakmu. Tuhan Yesus Kristus si palua kami. Muliate madiho. Amin. amin iya makasih atau hamba penting Nunga karida bisa sudena Homi rohani Aidam nahola Hata-hata Hujalo hatami Allahu bokoro Tua molembu Jayas Roisi yang roa Ito Muri raja Maho tutuda Nahu pasitai Anak raja Maho itora Para sirohai Sareki nama siahongan Patardoi sabang tirohami Manganju wawito Kapasan matutuhan ito Engkan di perjalanan I love peta sakabi Rohana dona sau Patu pasa sudena Sabar hita palima Monito Cara pos tanda hasia Tungsian manidon Ikondo kita sarang Saka sari matua Kita semua shalom. Shalom. Nama Tuhan, selamat datang di gereja di GPDI Seroja yang akan kita langsungkan, kita akan lihat bersama, saksikan bersama pernikahan anak kita Hendy dan Iska. Mereka sudah menjalani yang namanya konseling. Ya, selama konseling semuanya baik-baik.
dan saya berharap seterusnya baik-baik. Amin. Ya, sebelum kita masuk di dalam acara pernikahan, maka saya akan bacakan dulu surat perjanjiannya. Ya, surat pernyataan maksud saya, surat pernyataan yang akan ditandatangani oleh kedua keluarga dan kedua mempelai. Surat pernyataan dari Gereja Pantai Kosta di Indonesia, Jemaat Seroja. Surat pernyataan kami yang bertanda tangan di bawah ini, nama, kalau salah tolong dikasih tahu, nama Hendy Prianto Nainggolan. Ya. Tempat tanggal lahir Batam 22 Juni 1994. Pekerjaan karyawan atau wira swasta, agama Kristen, alamat di Sagulung Sempurna. Selanjutnya disebut sebagai pihak pertama, nama Iska Idawati Samosir. Tempat tanggal lahir Pardamaian 30 Januari 1995. Ada yang salah? Ya, karena ini menyangkut surat pernikahan. Kalau ada yang salah supaya disebutin, masih ada waktu untuk menggantikan hurufnya. Jangan setelah selesai. Ya. Pekerjaan wira swasta, agama Kristen, alamat Sagulung. Selanjutnya disebut sebagai pihak kedua. Sehubungan dengan permohonan kami kepada Gereja Pantai Kosta di Indonesia Seroja untuk melaksanakan pemberkatan perkawinan, maka dengan ini menyatakan bahwa kami pihak pertama dan pihak kedua menyatakan setuju atas pemberkatan perkawinan kami ini. Ada yang keberatan? Tidak ada. Ya, bahwa kami pihak pertama dan pihak kedua tidak terikat dengan orang atau pihak lain dalam bentuk hubungan apapun yang dapat mengganggu gugat acara dan pemberkatan perkawinan kami ini. Maka tidak ada yang mengganggu gugat. Bahwa saya sudah tanya bahwa Hendy sudah tidak ada lagi pacar-pacar lain. Ya Hendy. Ya, tidak ada lagi ya. Jangan nanti pas kita ibadah datang perempuan ke sini, kan gawat kita. Makanya sebelum ini perlu surat pernyataan ini. Sekali lagi saya tanya, Hendy tidak ada lagi di luar sana? Tidak ada. Iska sudah tidak ada lagi? Mana tahu ada yang datang dari Sidikalang diam-diam, tunggu kau di gereja, katanya gitu kan. Muncul tiba-tiba. Ya kan? Padahal catering sudah dipesan. Itu yang paling mahal. Itu. Ya. Enggak ada lagi Iska, yakin? Tadi cincin siapa? Hen. Itu. Tadi masih ada cincin saya lihat di sebelah kanannya. Begitu saya bilang ditanya, "Om, sebelah mana nanti dipasang cincin?" Saya bilang sebelah kanan. Aduh, ada cincinku di sini. Gitu. Makanya saya tanya Hendy, itu cincinmu atau cincin laki-laki lain? Enggak ada ya? Yakin ya? Keluarga menyatakan yakin bahwa Iska tidak ada yang lain kecuali Hendy. Puji Tuhan. Bahwa kami pihak pertama dan pihak kedua akan mematuhi peraturan-peraturan berlaku di Gereja Pantai Kosta di Indonesia sehubungan dengan acara pemberkatan perkawinan kami ini. Maka seluruh aturan mereka sudah ikuti. Ya, dan seterusnya ada aturan. Di setiap rumah pasti ada aturan, bukan cuma di gereja. Bahwa kami pihak pertama dan pihak kedua bersedia masuk dan tetap menjadi anggota Gereja Pantai Kosta di Indonesia dengan segala ketentuan dan peraturan yang berlaku di dalamnya. Ya, saya dapatkan jujur informasi ini dari hamba Tuhan. Ya, ternyata ada lainnya yang jadi gembala, lainnya Hendy, yaitu dari Jambi. Kalau perkataan hamba Tuhan gak bisa dipegang, maka siapa lagi di masyarakat ini? Dan saya yakin dengan perkataan beliau, ya, pernyataan beliau bahwa Hendy dan Iska nanti akan menjadi jemaat yang setia di tempat ini.
ya, dan akan menjadi contoh. Kalau selama mudanya saya dengar dia nggak pernah gereja, tapi saya sudah kasih tahu dia di malam Jumat setelah menikah, saya bilang rajin gereja, ya Om, supaya rajin dia gereja, ya. Kadang-kadang memang semua orang kadang terpaksa pun yang nggak pernah pun diinjak gereja karena nikah diinjak gereja. Selama umur dari mulai 0 tahun sampai menikah baru injak gereja. Habis itu hilang lagi. Tapi kalau Hendy tidak. Ya kan Iska? Karena kami sudah sepakat dengan Iska. Kalau Hendy nggak mau gereja kita tarik telinganya sama-sama. Satu di sebelah, satu di sebelah. Gitu. Ya kan? Saya mendidik mereka, saya akan buat seperti anak sendiri. Ya, bahwa kami pihak pertama dan pihak kedua akan melaksanakan perkawinan catatan sipil sesuai dengan ketentuan undang-undang dan perkawinan peraturan pemerintah. Habis ini urus catatan sipil, ya, supaya tidak nikah siri, begitu, ya. Bahwa kami pihak yang keenam, bahwa kami pihak pertama dan pihak kedua baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertanggung jawab, kedua belah pihak bertanggung jawab di kemudian hari kelak apabila ternyata ada dari isi surat pernyataan ini yang tidak sesuai atau tidak benar dengan membebaskan pendeta atau pengurus gereja Pantekosta di Indonesia dari segala tuntutan hukum yang berlaku di kemudian hari. Saya mau kasih tahu ini penting, tolong digarisbawahi, ini tuntutan hukumnya. Ya, ini sudah terjadi di antara gereja. Mohon maaf. Inilah saking meyakinkan dinikahkanlah yang masih dinikahkan, ada menikah yang masih suami istri. Tiba-tiba polisi datang. Itu berjalanlah hukum. Padahal ada orang tuanya. Kadang-kadang orang tua nggak tahu di mana apanya, isi kepalanya. Disetujuinya anaknya masih punya istri menikah. Dia yang sendiri datang ke gereja. Ya, saya yakin bahwa seluruh yang kita baca semua berjalan dengan baik, tidak ada bertentangan dengan hukum. Kalaupun itu terjadi, maka kedua belah pihak yang bertanggung jawab, tidak saya yang bertanggung jawab. Setuju ya? Bahwa yang terakhir adalah bahwa surat pernyataan ini kami berbuat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta tidak menjalani paksaan, tekanan dalam bentuk apapun dari pihak lain. Apakah kedua belah pihak sudah setuju dengan apa yang saya baca? Setuju? Dari pihak laki-laki? Setuju. Pihak perempuan? Oke, kita tanda tangan bersama. Sebentar saya turun. Baik, di nama Tuhan kita akan mulaikan ibadah kita. Hendy dan Iska, Hendy Prianto Nenggolan dan Iska Idawati Samosir. Apakah saudara sudah siap
untuk menerima pemberkatan pernikahan hari ini? Baik, kalau sudah siap, kita akan bangkit berdiri, kita akan mulai ibadah kita. Andai kan ku harus memilih. Oh, kasih kasih setiamu Tuhan lebih dari hidupku. Jalan-jalanmu ya Tuhan terbaik bagiku. Dari semua yang kau katakan, tiada dusta ku temui. Dari semua yang kau janjikan, tiada yang tak terpenuhi. Andaikan ku harus memilih, tetap hatiku padamu, tak satu pun dapat menggantikan. Hanya Kau yang berarti bagiku, lebih dari semua yang ada. Kaulah segalanya bagiku, tak ingin ku berpaling darimu selamanya. Ku akan menyembahmu. Kasih setiamu Tuhan lebih dari hidupku. Jalan-jalanmu ya Tuhan terbaik bagiku. Dari semua yang kau katakan, tiada dusta ku temui. Andaikan ku dikan, hanya Kau yang berarti bagiku, lebih dari semua yang ada. Engkau segalanya bagiku, tak ingin ku berpaling darimu. Hanya Kau akan menyembahmu.
inginku, tak inginku berpaling dari selamanya. Ku akan menyembahmu Tuhan selamanya. Ku akan menyembahmu Tuhan selamanya. Ku akan menyembahmu Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, kami akan menyembah. Haleluya. Kami mengucap syukur kepadamu, Kristus Yesus, Tuhan dan Raja kami. Di pagi hari ini kami akan melaksanakan pemberkatan pernikahan atas saudara kami Hendy dan saudari kami Tuhan Iska. Kami letakkan semua acara ini di dalam tangan Tuhan, dari awal pertengahan sampai akhirnya, supaya Tuhan yang beracara dan berdaulat. Segala yang bukan datangnya daripada Tuhan, kami tolak dalam nama Tuhan Yesus. Maka acara ini akan berjalan dengan baik. Pernikahan ini menjadi pernikahan yang kudus di hadapan Tuhan. Tuhan memberkati buat seluruh kami yang hadir, yang akan menyaksikan pernikahan ini. Tuhan bersama dengan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu. Kita angkat satu pujian kita. Satukanlah hati kami, karena mereka ini akan disatukan. Satu hati, tidak lagi menjadi dua, tapi satu. Ya, kita angkat pujian kita, satukanlah hati kami. Satukanlah hati kami untuk memuji dan menyembah, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Oh, oh. Eratkanlah tali kasih di antara kami semua, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Bergandengan tangan, bergandengan tangan dalam satu kasih, bergandengan tangan dalam satu iman, saling mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan. Sekali lagi katakan, satukanlah hati kami untuk memuji dan menyembah, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Oh, bergandengan tangan dalam satu kasih, bergandengan tangan dalam satu iman, saling mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan Allah, keluarga kerajaan. Puji nama Tuhan, kita masuk ke renungan firman Allah. Kita angkat pujian kita bangkit berdiri kembali. Ku mau cinta Yesus selamanya, selamanya. Oh, yeah, 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 yeah.
Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anak, layakkanlah ya Aba, kalau sesuai. Sekali lagi katakan bersama-sama saya. Oh, ya Aba, seluruh hidupku. Oh, oh, oh. Aba, Bapa, pakailah. Amen. Pakailah sesuai. Pakai hidup kami menjadi alat Tuhan sesuai dengan rencana terbaik Tuhan. Dan khususnya buat saudara kami Hendy dan Iska yang akan melangsungkan pernikahan hari ini. Kami akan dengar firman-Mu menjadi landasan, pondasi atas rumah tangga kami. Agar rumah tangga kami mengerti, memahami kehendak maunya Tuhan. Sehingga rumah tangga menjadi rumah tangga yang dipelihara dan diberkati oleh Tuhan. Kuduskan pikiran hati kami semua. Kami mau terima dan kami tidak mau terganggu oleh apapun. Kami mau dibentuk, diajar, dididik oleh kebenaran firman. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Kok tegang semua ya, mukanya kayak mau menerkam ke depan. Padahal kalau iya, langsung non. Sirana solas ruhana. Adong do sedeba memang madokon belum mungkin pihak nenggolan. Kadang di belah pihak atau di satu sisi saya mengerti apa yang mereka rasakan. Mereka begini karena mereka melihat Hendy baru mengantarkan jenazah papanya. Tapi saya mau kasih tahu satu hal. Hendy, tugas orang tuamu sudah selesai. Mungkin Tuhan izinkan hanya sebatas itu. Semua rancangan Tuhan. Dia adalah pemilik hidup kita. Tapi saya mau katakan hari ini dengan tema pernikahanmu harus bahagia. Gak dibilang si amin kata si Hendy. Padahal dia waktu konseling dengan saya dibanyakan senyum. Saya tahu senyum itu apa ya, itu anak Batam. Senyum anak Batam dia. Justru Iska yang banyak diam. Ya. Saya bilang Pur Samosir jangan banyak dusta. Ya toh, karena keluarga saya Pakpahan Samosir, Pakpahan Samosir, Pakpahan. Ayah. Si bilang sama Iska, Iska, pendiammu. Saya tidak tertipu olehnya. Kayak gitu. Ya kan? Saya karena sudah bukan cuma 1-2 keluarga Pakpahan Samosir di rumah kami atau di keluarga di keturunan kami. Makanya kadang ada istilah orang Batak bilang anak hambing ni
Pakpahan kami itu Samosir. Gitu kan. Saya nggak tahu anak hambing, saya nggak mau jadi anak hambing lah. Nggak mau saya. Ya kalau istilah lah itulah jadinya, istilah lah itu ya. Ya. Tapi hari ini saya lihat dia, justru hari ini tegang sekali Hendy. Pernikahanmu harus menjadi pernikahan yang bahagia. Iya. Lihat dulu kirimu. Apakah itu? Lihat dulu, mana tahu udah berubah. Tiba-tiba ada yang muncul kau waktu lagi berdoa tadi waktu penyembahan kita. Ini aku anakmu, tiba-tiba di sampingmu diganti. Makanya saya pastikan dulu, itukah dia? Iya, oke. Baik, kalau benar itu dengar firman Tuhan. Kau mau bahagia rumah tanggamu atau tidak? Mau, ya. Tidak ada yang memimpikan rumah tangga tidak bahagia. Pasti semua akan bermimpi, pengen bahagia. Tetapi ada kalanya, seringkali itu hanya hayalan semata, atau hanya sebagai ilusi. Ya, sekali lagi hayalan yang hanya cuma berhayal tapi tidak dilakukan. Ya, kalau tidak dikerjakan, kebahagiaan itu datang tidak dengan tiba-tiba, tapi dibentuk dari awal. Jangan waktu pacaran aku padamu. Tapi setelah menikah baru punya anak satu kau padamu. Ya, sudah cuek. Nah ini ada apa? Makna cinta yang sesungguhnya. Apakah pada waktu hanya pacaran saja? Atau kita bisa pertahankan untuk selamanya? Ada banyak orang yang tidak paham apa itu kata cinta. Saya jujur baru 5 tahun ini, setelah 20 tahun lebih saya menikah, baru 5 tahun ini saya temukan apa itu cinta yang sesungguhnya. Meskipun saya sudah jadi hamba Tuhan 20 tahun. Betul. Ada orang bilang cinta, apa itu cinta? Holong. Ya saya tahu itu holong, dia cuma rubah-rubah dari bahasa Indonesia ke bahasa Batak. Ya toh? Apa itu cinta? Holong. Apa itu holong? Ya menghahulungi, saya ada na lain. Wah, bukan. Tapi mereka berdua ini sudah belajar apa itu cinta. Saya sudah kasih tahu, jangan sampai pudar. Ada banyak orang yang tidak memahami cinta, tengah jalan, aidang rokap HP. Udah punya anak 3. Dan rokap bin. Dia udah muncul gelengnya deh. Itu yang harus kita pahami sebagai, saya mau kasih tahu dulu sebagai kita orang-orang Kristiani. Mohon maaf buat rekan-rekan dari Muslim, ya saya khotbah di sini ya. Saya terima kasih buat kehadirannya. Karena mama saya juga yang mengandung saya, yang melahirkan saya itu Muslim. Sampai hari ini masih Muslimah. Ya, jadi saya lihat dari tadi saya senang tidak ada perbedaan di antara kita. Sama saya dengan mama saya dan keluarga saya, kecil saya tidak ada perbedaan. Ya saling menghargai. Saudara mau bahagia? Semua kita sini mau bahagia? Aminnya terpaksa. Ada yang bilang begini, amin. Belum medok amin, bulut amin itu artinya setuju. Jadilah kepadaku. Bukan kalau itu berarti kita harus munculkan semangat. Yang bilang amin. Waduh amin, amin, amin. Tapi belum menutup bola, gol! Aida gol, bola do. Na gol, hita do sibuk. Masih malolok tarang boy, berkirip. Masuk pelano, pirang betong. Sini ngomabuti. Dengar firman dulu hari ini sebelum kita makan siang. Sudah disiapkan oleh keluarga Hendy. Kalau tidak salah. Kalau enggak bawa masing-masing nanti. Mari kita baca di dalam 1 Korintus 7 ayat 1 sampai 7. Kita lihat ayat-ayat ini. Bagaimana menjadi keluarga yang bahagia atau pernikahan yang bahagia. Apa yang kita harus kerjakan, apa yang kita harus buat supaya tetap bahagia.
Dan sekarang, kata firman Allah, dan sekarang mana? Oh, laptopnya lari-lari ya. Ada kaki kah? Dan sekarang tentang hal-hal yang kamu tuliskan kepadaku adalah baik bagi laki-laki kalau ia tidak kawin. Tetapi mengingat bahaya percabulan, baiklah setiap laki-laki mempunyai istrinya. Mana dia? Halo. Ini laju sekali ini operator saya ini. Lapar ya? Mana dia? Tetapi mengingat bahwa percabulan baik setiap laki-laki mempunyai istrinya sendiri dan setiap perempuan mempunyai suaminya sendiri. Hendaklah suami memenuhi kewajiban terhadap istrinya, demikianlah pula istri terhadap suaminya. Ayat 4, istri tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri. Tetapi suaminya, demikian pula suami tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi istrinya. Ayat 5, janganlah kamu saling menjauhi kecuali dengan persetujuan bersama untuk sementara waktu, supaya kamu mendapat kesempatan untuk berdoa. Sesudah itu hendaklah kamu kembali hidup bersama-sama supaya iblis jangan menggoda kamu, karena kamu tidak tahan bertarak. Hal ini kukatakan kepadamu sebagai kelonggaran, bukan sebagai perintah. Terakhir, namun demikian alangkah baiknya kalau semua orang seperti aku. Tetapi setiap orang menerima dari Allah karunia-Nya yang khas. Yang seorang karunia ini, yang lain karunia itu. Perhatikan baik-baik, ini adalah kunci-kunci bagaimana pernikahan itu menjadi bahagia. Ya, pernikahan itu menjadi bahagia. Pernikahan itu adalah pilihan. Ada yang terpaksa di sini zaman Situ Nurbaya, boleh tunjuk tangan. Mana tahu dia dipaksakan. Boloso Allah tuh si Bawadi keluar Jabun. Terpaksa dia. Itu adakah? Tapi itu adalah pilihan. Semua apa yang menjadi keputusan kita untuk memilih pasangan kita. Saya bertanya berkali-kali kepada Hendy, yakinkah kamu dengan Iska itu menjadi istrimu? Yakin. Karena apa? Wah, belum pernah lihat, dia bilang begini, baik. Dari mana dia tahu? Karena belum pernah ketemu mereka ini katanya. Pacaran, bukan pacaran. Mereka nggak pernah pacaran, kenalan selama 4 bulan. Kalau pacaran itu intens, komunikasi bisa bertatap muka. Tapi ini satu di Medan, inilah yang dikatakan jodoh dari Tuhan. Ya toh? Hendy saya tanya umur berapa? 29. Wah, biasa Batam. Ya toh? Saya bilang, Hendy, yakin. Jauh kali ke Medan, dari Sidik Kalang. Ya toh? Sidik Kalang. Orangnya di Sidik Kalang. Di Batam ini enggak kurang banyak perempuan di dormitory. Betul tidak? Ganteng lagi si Hendy. Ya, menurut pandangan saya. Tapi kalau mak-mak bilang enggak, ya karena ada suamimu. Coba kau anak boru bilang si Hendy pasti ganteng. Sekian banyak orang di Batam ini wanita yang cantik-cantik. Tapi menjadi pilihannya adalah Iska. Ini adalah pilihan. Gak ada yang paksa. Saya sudah tanya bahwa paksaan tidak. Demikian juga Iska. Batam. Saya rasa dari Sidik Kalang, mulai dari Sidik Kalang sampai ke Medan. Cikarang ya. Dulu sampai ke Jakarta, nggak ketemu. Ya, nggak ketemu pria yang diinginkan oleh Tuhan untuknya. Berkeliling-keliling dia. Dekat. Ada laki-laki yang gak pernah ketemu, hanya modal gombalan lewat telepon. Hai. Ya toh? Sudah, kan bahasa-bahasinya begini, sudah makan. Iska hati-hati. Setelah menikah ini coba besok lihat, pernah gak dia tanya, sudah makan sayang? Atau cuma karena di telepon itu? Ya, perhatikan baik-baik. Pilihan. Kalau ada itu muncul bilang sama si Hendy, bilang, di mana cintamu? Cintanya kepada aku. Waktu pacaran kau tanya aku makan. Sekarang makanlah sendiri.
Harus. Komunikasi harus dibangun, dijaga. Ya. Baik. Ada beberapa hal bagaimana caranya pernikahan itu menjadi bahagia, kata firman Allah di ayat yang ketiga. Coba kita baca. Ayat yang ketiga dikatakan harus saling memenuhi kewajiban. Hendaklah suami memenuhi kewajibannya terhadap istrinya. Demikian pula istrinya terhadap suaminya. Ya, bukan berarti suami bisa bertindak sesuka hati. Ini yang seringkali hal kita salah artikan. Baiklah, hai istri, tunduklah pada suami. Lo tahu kan? Tahu? Ijalo hepeng nama nur seketer ko jalo koleano nih. Karena tunduklah inagua mang. Salah bihita bi. Ya? Bukan semena-mena. Ya. Dan juga kebutuhan ya, memenuhi kewajiban bukan hanya sebatas biologis atau seks. Tidak ada anak-anak toh. Jangan tabu dengan kalimat seks kalau di nusus. Tersongon itu hita lagi dok seks. Ada penditai. Apa hitai belakang mata tas ini butin. Suminoto nabi lokut marang daw. Hape ala nama lewat do nak boru. Hama tua pitong so. Cek matanya rusak kali ya. Tetapi tugas dan tanggung jawab masing-masing. Suami mengasihi istri, ini yang harus diingat juga. Bukan hanya kata tunduk, tetapi juga suami harus mengasihi istrinya. Kenapa dikatakan wanita itu diambil dari rusuk laki-laki? Ada yang tahu? Kenapa? Hah? Kenapa dia enggak dari kaki aja diambil? Karena itu terjadi pada orang Batak banyak. Ai gudangan ibiri-giri giro kainata. Ai bana mga lopa may wena karejo di PT mula karejo mga lopa mga urus danak amat tay holan nikudi. Saya percaya itu tidak ada di sini. Ya. Dung mula iban itu jawab amang lopa ho amat niya ha. Lawangan no mali. Habis ini lamu situ kudi. Itu dung lewat jam 10 dalan na pirang mardang atur be. Saya niri pudo latihan kumpu iban bola setiap malam. Saya ini na buti merdalan. Habi dah. Songoni matiap hari. Satu na mati. Bicara tentang saling memenuhi kewajiban, kita jangan alergi. Ay Hendy, cuci piring itu bukan cuma tugas wanita, Cis. Iya. Iya. Jangan terlalu banyak kali terlalu tegang sekali dengar khutbah biasanya. Unak pa tabi biasa mabigi jamita ulan na. Pero nga pikirat tama tu dia. Abu apa anggangin ay masaksan ma arona. Ba hula-hula marona ay. Baka perburu. Piga halak unang narote. Tu sojo roham. Unang jibay tu sa roham. Bigi ju jamita. Asa bui tong hita bahagia. Hey, halo, bahagia itu tidak diukur dari berapa tahun kau menikah. Tapi bagaimana kau bisa melaksanakan kewajibanmu? Ya, salah satu contoh kecil. Kalau sudah punya anak kecil apa? Lagi manuci natai. Lagi mangayu namatay. Sabil maaro mangultup. Baru sabil padela tu kasih keter tungon. Hola berak. Oh makniha. Lagi manuci. Makniha. Oh makniha. Kalau ada bahwa Hendy, Iska besok kalau punya anak. Kalau Hendy bilang, mamanya si Anu. Ya. Mamanya si Anu. Kalau dibilang begitu, bilang sama Hendy begini. Ya. Kenapa dimatikan? Operator saya terlalu bagus.
Bilang begini. Ada handphone yang bunyi itu, biar aja. Bilang begini Iska kepada Hendy. Kalau dibilang mamanya si Anu, tanya sama Hendy, bapaknya siapa ya kira-kira ini? Kayaknya belum ketemu ini bapaknya bilang. Kan dia bilang apa? Mamanya, oh mamanya si Anu. Berarti kan gak ada bapaknya itu. Urus dulu anakmu ini. Itu paling bahaya lagi tuh. Udah berak anakmu ini. Iya lagi cari bapaknya aku. Bilang. Langsung jawab Iska. Iya tunggu ya lagi cari bapaknya aku bilang. Kalau dibilang udah berak anakmu ini. Bilang langsung jawab. Iya tunggu ya sabar lagi cari bapaknya aku. Karena dia cuma bilang apa? Anakmu ini. Alergi dia bilang anaknya. Karena sudah lagi kotoran. Lagi kencing. Hei, saya mau kasih tahu. Mari kita memenuhi kewajiban kita. Sebagai suami, sebagai imam. Di dalam rumah tangga kita. Yang kedua. Menjadi satu tubuh. Suami tidak berkuasa atas tubuhnya. Ayat yang keempat. Tubuhnya sendiri tetapi istrinya. Ada dua hal yang dapat kita pelajari dari firman Tuhan ini. Yang satu adalah istri. Bukan tubuh istri, mana suaranya ini? Tubuh istri tidak lagi miliknya sendiri. Benar apa benar? Ya, sudah menjadi milik suami juga. Demikian suami tidak lagi menjadi miliknya sendiri. Mohon maaf, kita berani telanjang di depan siapa? Hanya di depan istri kita berani telanjang. Anak kita yang kita sudah besarkan dari kecil tiba-tiba dia udah besar, berani gak kita telanjang? Tapi kalau kita depan istri, slow. Mau Pragawati pun jadi. Iya kenapa? Karena kita sudah suami istri, bahwa kita tidak lagi berkuasa atas diri kita sendiri. Katakan amin. Ya, tidak lagi berkuasa. Dia sudah menjadi satu. Yang kedua adalah jangan sampai tubuhmu kau serahkan kepada orang lain. Batam ini bung. Ya, jangan sampai tubuhmu kau berikan kepada orang lain. Saya selalu dari tadi kemarin juga saya sudah kasih tahu clue kepada Ica Batam ini. Jaga. Om bilang apa? Om bilang apa? Jaga penampilan. Jangan setelah menikah kau bawa busuk. Cucian numpuk. Udah 2 hari gak dicuci. Ences di bantal gak pernah diganti-ganti. Suami pulang kerja dari jam 7 sampai jam 7 malam. Kadang kalau yang di galangan kapal ada sampai jam pagi ya, kalau nggak salah ya. Karena ada jemaat di sini yang dari jam 7 pagi sampai jam 9 malam, jam 10 dia baru sampai. Sampai di rumah, istri belum mandi. Tidur. Begitu suami, mohon maaf, lagi ingin memenuhi kebutuhannya. Dia bilang, astagfirullah. Bau bakos. Ya, toh? Hasrat sudah tinggi, akhirnya. Halo, saya mau kasih tahu ini jangan tabu. Akhirnya dia pulang kerja, dia bilang, sebenarnya dia pulang jam 5, tetap dia bilang pulang jam 10. Karena apa? Sudah mulai mengalami, dia pergi diajak kawannya 1 kali ke kafe. Masih dari sini ke pintu sana, udah dia cium baunya perempuan itu. Wangi kali. Kenalan dia, pada waktu kenalan lembut kali perempuan itu. Di mana Pak? Sebenarnya bukan kenalannya itu. Yang diminta oleh wanita itu apa? Pulus. Lancarlah kita. Si laki-laki pun tidak peduli lagi dengan mengeluarkan uang. Karena apa? Nyaman. Hati-hati para wanita, jangan cuma ke pesta kau mandi, bercolek. Saya jemaat di sini saya bilang, hey,
Sore-sore jam berapa kau tahu suamimu mau pulang? Cepat-cepat mandi. Ya, bila perlu mandikan parfum itu. Suamimu datang kau pakai daster. Jangan alergi nggak pakai daster. Supaya jangan daster orang yang ditengoknya. Ya itu penting. Jangan alergi. Ya, satu tubuh daripada dia akan mengorbankan tubuhnya ke tubuh orang lain di depan kita. Baik-baik tetapi sudah hancur. Ya, ada beberapa orang yang saya tangani begitu di sini. Langsung dia bilang begini, ini keluarga saya, marga Siombing, saya nggak usah sebutin siapa, nanti tahu pula kalian. Dia bilang begini, bohano caranya bang nyaman di Jabun. Bilang mani Jabun, memang ku tengok kamar mandinya, bisa pakai apa? Pakai apa nama tuh selincir itu, licinnya minta ampun. Saya bilang nggak pernah diberus ini ya. Dapur berserak. Oh pantas suaminya nggak nyaman. Pada waktu dia pergi ke rumah perempuan itu, belum sampai dia udah cium kok baik kopi, udah dikasih kopi. Di rumah nggak pernah dikasih kopi. Berantem pun Iska, kewajibanmu harus tetap kau laksanakan. Ya, meskipun kau lagi berantem malamnya, tetap bikin sarapannya, sarapan kopinya, supaya dia tidak lari ke tempat lain. Laki-laki harus lebih nyaman di rumahnya daripada di kode. Yang setuju katakan amin. Kalau yang terlalu banyak dia di kode, pertanyakan berarti, halo, kalau ada istri-istri di sini, suaminya lebih nyaman di kode, pertanyakan dirimu. Berarti ada yang tidak beres di rumah tanggamu. Ya, hati-hati. Disitulah terjadinya bom meledak. Terus perang dunia ketiga. Ya, hati-hati. Menjadi satu tubuh, bukan menjadi banyak tubuh. Satu tubuh. Jangan cemarkan tubuhmu ke tempat lain. Yang ketiga, terakhir. Hidup bersama dan membangun mesbah doa keluarga. Ayat yang kelima. Janganlah kamu saling menjauhi kecuali dengan persetujuan bersama untuk sementara waktu. Supaya kamu mendapat kesempatan untuk berdoa. Apa maksudnya? Jangan suka jauh-jauhan. Ya, misalnya Hendy ditugaskan ke Singapura, misal. Kerja di Singapura. Karena gajinya besar. Tahu-tahu istrimu gak setuju. Kau paksa karena gaji besar, mengejar gaji besar. Hati-hati. Disitulah akan terjadinya keretakan rumah tangga. Dan terjadinya perselingkuhan. Harus sepakat dulu berapa lama. Dan sekarang sudah canggih. Sudah bisa video call. Jangan bilang begini, kalau ada suaminya alergi dengan di video call malam-malam. Jawablah masing-masing. Ya, hati-hati. Sekarang nggak bisa sembunyi lagi. Pak, video call dulu. Tunggu, lagi rame orang. Padahal nggak ada orang, dia lagi di kamar. Nanti ya. Padahal istrinya juga intelijen. Dia tahu mana suara di kamar, mana suara di kedai kopi. Ya toh? Jangan. Dengan cara apa itu? Caranya beribadahlah. Jadilah imam yang baik, takut akan Tuhan. Ya. Pimpin rumah tanggamu. Engkau harus menjadi saksi di tengah-tengah rumah tanggamu. Anak-anakmu. Ingat na jolo. Lau sekolah minggu, iba disuruh sekolah minggu. Apa opung ni ba? Takia sekolah minggu, gereja. Lan sekolah minggu, mau pergi. Boleh ni, opung dah sekolah minggu. Ya, karena aku dibesarkan opungku dulu. Opung gak pernah gereja. Saya ajari. Hori ba, sama tua iba. Ternyata kalau sudah tua orang Batak, sudah gak boleh ke gereja. Ya kan? Boleh iba itu jang sa tempat tidur. Bungo, gereja, hari minggu sekolah minggu. Nah jajamu. Tadi sogok may iba hepeng 100 tiki. Hepeng dangarong depe hepeng 500. Dangarong depe. Hepeng 100 do. Baru hepeng 25. Bolo sanga depe akan naposo mangingot. Hepeng 25 rupiah. Ima jajan niba.
Durung-durung nih, Pak. Hepeng 100 logam. Udah banyak dibelinya itu. Tetapi saya mau kasih tahu, ini zaman adalah semakin canggih. Kalau kau tidak bisa jadi imam, maka kau tidak bisa menjaga rumah tanggamu. Meskipun kau banyak uang, maka banyak orang yang banyak uang, anak-anaknya hancur, kena narkoba. Kenapa? Karena hanya mengandalkan uang. Dia pikir uang segalanya, tidak. Saya kerjakan itu di tengah-tengah keluarga, ini anak-anak saya. Yang ganteng-ganteng. Anak-anak ini besarnya di tengah-tengah narkoba, dia nambas. Kalau tahu nambas, anak-anak kecil itu sudah ngelem. Main di laut, ngelem, merokok. Masih anak TK sudah udah pandai melinting-linting. Ganja, di zaman saya di situ ganja berserak, bapaknya ngisap ganja, sabu, pakai botol sabu itu di depan anak-anak. Saya ajar anak-anak saya takut akan Tuhan. Saya nggak pernah larang untuk main. Pergi main. Saya bilang main, pergi main. Ya. Tapi mereka bilang, kalau tidak main sama bapak sama mama, kami tidak mau pergi. Kenapa itu? Karena ada firman di tengah-tengah anak-anak yang kita kontrol, saudara. Saya mau kasih tahu dengan akhir mengatakan begini. Kamu harus jaga rumah tanggamu dengan takut akan Tuhan, Hende. Jangan bilang begini, ho majo inatah berminggu. Ya ho, anu mau. Kalau sudah sakit, tolonglah panggil pendeta. Laki-laki itu orang yang cengeng. Ya, ototnya kuat, tapi hatinya Hello Kitty. Coba kalau demam dikit aja dia, ini saya curhat sendiri aja lah. Nanti begitu, kau enggak usah ketawa kau Hendy, nanti kau begitu. Saya sudah lewati 20 tahun gak bisa dirubah. Demam sedikit saya, istri saya demam, panas tinggi saya lihat, udah nyuci baju dia. Saya bilang kau masih panas. Kalau dibiarin tidur, nanti makin demam. Datang kita laki-laki baru demam. Mana tahu kalau ada rumah tangga yang gak pernah ribut, berantem. Pasti, jangan bilang sih. Kesempak. Karena om ngomong. Tahu kunci. Ada kuncinya. Boleh ribut? Boleh. Tapi jangan mengandung dosa. Di mana ayatnya? Kok tersambung kok? Di mana ayatnya? Kamu sudah kasih tahu, sudah baca kemarin. Kalau Bapak pulang kita biar aja itu undangan. Jangan kasih tahu istri. Padahal dia juga bingung. Saya bilang jangan kasih tahu, dia juga bingung. Ini supaya menjadi patokan. Kalau ada kontrol firman Allah dalam hati kita, seberat apapun ribut dalam rumah tangga pasti akan tetap mengalami bahagia. Ribut itu juga kunci bahagia. Mana nggak pernah ribut, nggak tahu karakter. Waktu pacaran aja tak tutup bilang aduh kasihan. Ya, agak suaranya keras, udah emosi nih. Aku somomi. Tapi kalau sudah di rumah tangga, 3 bulan kau tahu aslinya berusaha musyrikah ini. Ya, mungkin kayak opungku juga. Ya, makanya siap-siap harus dikontrol oleh firman Tuhan, harus ada ayatnya. Ini kuncinya. Apa? Di mana? Pulang kita ini. Gimana meninggulan ini? Undangan udah sampai di mana? Di mana ya? Dari Kejadian sampai Wahyu kayaknya. Coba kita baca. Saya mulai kasih tahu, menyempitkan pertanyaannya. Perjanjian lama atau perjanjian baru? Oke. Kasih ke Siska.
Dia sudah jawab perjanjian baru. Di mana Islam? Kan daripada dia pura-pura dulu. Jangan kasih tahu dia juga bingung. Ini ayat ini harus kalian pegang. Semua jemaat saya haruskan ayat ini dipegang. Saya minta juga kita semua pegang ayat ini. Tunggu dibacakan oleh si Iska. Di 1 Korintus 5 ayat 6. oh, itu ayat. Nah, Efesus berapa? Saya sudah kasih tahu lagi. Efesus berapa? Buka Efesus berapa? Jangan kau salahkan Iska, padahal dia juga. Dia bilang, belum lagi suami istri itu. Ah, bahaya. Kelihatan kartunya kan? 1-0. Nampak 1-0-nya. Tadi ditanya dia nggak tahu. Aduh, gimana? Efesus ayat oh, iya. Efesus 4 ayat 26-27. Bukan ayat 5. Bapak Ibu perhatikan ayat ini. Tidak ada manusia yang tak pernah marah, tapi ini yang kuncinya. Apabila kamu mencari marah, ya, jangan matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Jangan bermalam-malam, berlagi-lagi, dan berspekulingan, mardumu di tangan narara. Di sini, badan besar tapi nangis, biar aja lo. Pokoknya kucing aja. Tidak narik dua yang mana? Iya. Saya bilang tunggu dulu, diam dulu. Kenapa? Gara-gara kau berantem. Biar dia tahu orang semua. Sekali kedekatan ternyata gara-gara bang. Alkohol lagi akibatnya. Jadi rahasia dalam rumah tangga. Kau boleh ribut, tapi jangan keluar kebun binatang sama safety tank. Ya. Kalau ada suaminya suka menyebutkan safety tank kepada istrinya, perhatikan anak-anakmu. Pasti bawa safety tank. Iya. Kalau ada yang suka bilang sama istrinya kebun binatang, tengok anak-anak mana tahu ada tanduknya, atau bunyinya sudah beda. Oh, ya toh. Jangan suka menyebutkan ke istri. Marah. Oh yang kedua adalah jangan sampai ke keluarga. Iyo, tadado inommu menubuh. Soalnya dorong minum. Sebentar lagi kedua mempelai ini kita akan satukan. Dan sekarang saya akan bertanya kepada mempelai pria. Kita dengarkan apa jawabannya mereka kepada Hendy Prianto Nenggola. Benarkah engkau atau maukah kamu menerima Iska Idawati Samosir ini sebagai istri yang dijodohkan oleh Tuhan di dalam pernikahan yang kudus? Maukah Hendy mengasihi Iska, menghibur dia, menghormati dia, dan memelihara dia pada waktu baik, sakit, maupun sehat, serta melupakan orang lain atau yang lain, tetapi hanya mengasihi Iska saja selama saudara berdua hidup di dalam dunia ini? Jawaban Hendy, ya saya mau. Oke, tolong kasihkan ke Saudari Iska Idawati. Maukah saudari menerima Hendy ini sebagai suamimu yang dijodohkan oleh Tuhan di dalam pernikahan yang kudus? Maukah saudari mengasihi dia, menghibur dia, menghormati dan memelihara dia, baik pada waktu sakit maupun pada waktu sehat, pada waktu seperti apapun keadaannya, dan melupakan orang lain, tetapi hanya mengasihi Hendy saja selama saudara berdua hidup di dalam dunia ini? Jawaban Iska adalah Iya, saya mau. puji nama Tuhan. Kita akan masuk
keberkatan pernikahan. Kita akan satukan mereka. Kita akan berdoa. Kita tolong baiknya. Ya. Sebelum saya berdoakan mereka, menyatukan mereka, kita akan lihat Hendy atau Iska duluan. Saya Iska duluan. Ke keluarganya minta izin membawa Hendy untuk menjadi satu dengan Hendy. Mari kita bangkit berdiri semuanya. Kita akan lihat ini, bawa pegang tangannya, bawa dia ke keluarga dan mohon izin dengan keluarga. Kasih mic. Kita dengarkan bagaimana dia menyatakan isi hatinya kepada mamanya. Bebas mau ngomong saja, minta izin. Ya, ke bapaknya, ke orang tua laki-laki. Ya. Didoakan apa? Bukan di Pasino. Nanti di sana di Pasino. Didoakan. Lepaskan. Ya, salam. Lalu Hendy bawa Iska ke keluargamu. Perkenalkan dia buat keluargamu dan mohon izin. Ucapkan, karena mereka akan menjadi pengganti orang tuamu. Pak, walaupun Bapak udah nggak ada, aku tetap warna ini Bapak. Terima kasih. Telah sampai di sini menyertai aku, berkati aku sampai pernikahan. Restui Bapak, telah aku bawa warna ini. Iska urusan Mesir. Restui kami, berkati kami agar menjadi keluarga yang baik, keluarga yang dilindungi Tuhan. Terima kasih. Ya, kalau sudah begitu, minta didoakan oleh keluarga. Taruh tanganmu di badan anak-anakmu. Itu bicara tentang melepaskan berkat buat anak. Ya. Kolega Sukomo akan Tuhan. Kami ada sampai saat ini teman-teman. Kami telah mengenal sebagian daripada firman-Mu yang begitu indah untuk membuat hidup kami mampu berjalan, mampu meniru apa yang telah Engkau sampaikan lewat hamba-Mu dalam nama Yesus. Demikian semuanya kami keluarkan. Persatukan kami dalam kasih, karena hanya kasih-Mu lah yang merawat kehidupan kami. Tak akan melihat kebenaran yang terjadi daripada Terpuji Engkau Bapa di surga. Di
siang hari ini kekasih rakyat. Baik. Salam belum keluarga itu dan kembali ke tempat dulu. Kita mau berdiri semua, kita akan pujian kita. Ku mau cinta. Oh, kita akan masuk kepada pernikahan. Saya akan tumpahkan tangan mereka. Bersama mereka. Paulus menyatukan dua tubuh menjadi satu tubuh di dalam Kristus Yesus. Sebelum hambamu menumpahkan tangan, kuduskan sucikan hambamu dari ujung rambut sampai telapak kaki, sehingga perkenananmu lah yang terjadi, pengurapanmu lah, namamu saja yang ditinggikan, diagungkan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Hendy dan Iska, saya sebagai hamba Tuhan menumpahkan tangan dan akan menyatakan bahwa engkau satu di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat berdiri. Ya. Kenapa cincin ini tidak ada ujung? Karena cinta mereka, doa kita tidak pernah berujung sampai maut memisahkan. Itu sebabnya kita akan melihat, menyaksikan bersama-sama si pria akan memberikan cincinnya kepada si wanita. Dengarkan dan ikuti saya. Mana mic? Ikuti kata-kata saya sebelum kau berikan cincinnya kepada istrimu. Ya, katakan kepada, pegang dulu tangan Iska. Ya, boleh tuh? Nah, gitu. Tunggu, jangan langsung pasang. Dengar dan ucapkan ini. Dengan cincin ini, saya mengambil Siska Iska Idawati Samosir sebagai istri saya di dalam nama Bapa, Anak laki-laki, dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Amin. kalau nggak muat berarti buat perempuan lain. Bahaya. Oh muat.
Sah berarti betul, nggak salah cincin. Sekarang tantangannya satu lagi. Hati-hati. Ini, pegang tangannya Hendy. Ikuti Om. Dengan cincin ini, saya menerima engkau. Ucapkan namanya lengkap. Sebagai suami saya, di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Ya, pasangkan. Dipaksa. Takut si Hendy, langsung cepat-cepat dibantunya. Ya, sekali lagi selamat. Ya, selamat. Ya, silakan duduk kembali. Silakan duduk sebentar Bapak Ibu. Karena kita sudah lihat. Baik. Karena mereka sudah sah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, maka di depan Bapak Ibu saya akan tanda tangan surat pernikahan mereka. Yaitu Hendy Prianto Nenggolan pada hari ini, ya, pada hari ini 3 Oktober. 3 Oktober. Kok lama kali? 3 Februari. Butuh kacamata lagi berdoa biar dapat. 3 Februari 2024. Di depan Bapak Ibu, maka saya akan berikan ini nanti. Saya akan tanda tangan. Puji Tuhan, nih surat pernikahanmu saya berikan dan yang akan dipakai dengan baik. Saya berharap hanya satu ini surat pernikahanmu, tidak ada surat-surat lain. Tuhan berkati. Baik Bapak Ibu, kita sudah selesai dalam acara pernikahan. Kita akan memberikan korban persembahan kita sebagai keluarga yang baru, rumah tangga yang baru. Mereka ini akan memberikan buah sulung pertama kepada Tuhan. Ini sebagai tanda ucapan syukur mereka sudah sah menjadi suami istri, dan mereka bawa korban mereka itu pada Tuhan dan dia akan diantarkan. Sebelum yang lain memberikan korban persembahan, maka keluarga ini dulu sama-sama pegang tangan Iska, bawa jalan ke depan dan diantarkan sama-sama. Ya. Karena sudah menjadi sah. Oh, usah takut-takut pegang tangannya, sudah sah kok. Ya, iya. Ya, berdoa dalam nama Yesus. Ya, silakan. Kita angkat pujian kita, satukanlah hati kami. Satukanlah hati kami untuk memuji dan menyembah, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Oh, eratkanlah tali kasih di antara kami semua, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Bergandengan
semuanya di dalam doa. Mungkin ada ucapan terima kasih. Yang pertama kali dari keluarga pihak wanita. Kita Salam. 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 Moliate ma di tuhatta nasa totong mga lehon akka nauli na denggan tuhita sa luhut na di lehon dihita hahipason ni daging ng portodion. Tarlumobi ma dihamo pangula, pendeta, pemain musik, dohot, singer. Tung mulia te godang do damang inang di pasahat rohanami tuhamu sa luhut na. Dinaung iyas rohamuna dileho kamu partikyam muna. Mabahin jala melaksanakan pemberkatan tuboru nami nang songoni hela nami. Saya dilehon madihamu akka gajang niubur silas ni roha tujuh luanon jala asalam marsaringar hata nito hatta nalaho si barita honon muna tu ari na mangihut asa anggiat mo tutugar ya John gabi lam balga tujuh luanon songoni ma sikat ni hata nauli na denggan nabuy pidam nasahat nami sian horong ni boru muli tuhattama na mga lehon akka hahipaso duhita sa luhutna. Nang songoni di hamuna tutuan nami, tulang nami, dohot sa luhutna tahe amanginang naburju. Muliate ma di pasat tabi to hamu amanginang di partikyanon. Nang roha mo menyaksikan, ima acara pemberkatan ni buru nami, nang songoni hela nami. Saya dilehon madihamu akka gajang ni umur hahi pason dohot rezeki na berkelimpahan di partikyano damang dainang anon rap mahita tubagas naong pinatupani amang buru nami paranak ima rajay nenggulan di siman no damang dainang nalaho pasato nadat dohot Majalo adat si habatakon nalaho si patupahon ni paranak ng parboru. Las disima hita maridahapugu dohot sa luhut na say tuhat tama na mga lehon tiur ni ulaon doho tiur ni cuaca doho rim ni tahi dohot sada ni roha di sa luhut akka paranak ng songoni parboru. Debatama na mamasu-masu hita sa luhut na arian manang borngin satu si pul di ulanon songoni ma songo sikat ni hata nauli sian hami horong ni parboru tuhita sa luhut na muliate ma di tuhata butima malutung pelungun roha on lungun ni roha atas kebahagiaan do mula sian hami tidamang nang dainang salut ma hamunaw paddokihan dinaong say dunang sidung dina majalo pamasu-masuon parbugason anak dohot buru ni huriai nang tapataru tubagas joro ni tuhani halaniat tong sian hami keluarga madok gudang mauliate ma dihita sa luhutna, dihamuna sa luhutna, di akadamang ng dainang, suang songonima ng dihamuna hula-hula nami. Alaniyat to, di las ni rohanami. Mulutong penwaing sunod, di bagasan akka lungroha, boy terpasape marabur ilu, di akka na masay marbuhabahenom mahita na marsyat tusak kita di si alan terlumobi madihamuna di pangula ni Huria suang songoni sa luhut mahamuna ruas nang di amang pendeta mulai tegudang di naung sahat
di baik kamuna pamasumasuon perbogason di anak dot boru ni huriai alani tong moliati gudang mapasaton nami tuhamu alani disikka ni hata moliati asa di saluhut nai amang asa radema muna rap udur mahamu hitaan non dung sidung sianon tu bagas nami tu tempat nau sediahu kami ima di gedung serbaguna hakai kapling lama las di sima hita mardau pogu dung sinung mardau pogu anon amang las mardalam ma ulaon di adat siapa takotai di napasahat sobba nami hami tu hula-hula nami tarsoni ma song-soni ma nang dihita saluhu narap udur mahita di akadamang nang dayi nang tubagas nong hu para de hami asa disihita mardau pogu las dohot pasahaton adat nagok di anak dohot boru ni urihe molate ma upasahat tami sian keluarga Horas Shalom. Mari kita tadahkan tangan kita, terima berkat daripada Tuhan. Biarlah seluruh apa yang kita dengarkan dari firman Allah kita lakukan, dan kita menjadi orang-orang yang berbahagia dalam rumah tangga. Sidang jemaat, saudara yang dikasihi Tuhan, kita sudah dengar firman Tuhan. Jadilah pelaku, renungkan siang dan malam firman Allah. Pulanglah dengan membawa damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus, pertolongan, penghiburan, sukacita daripada Roh Kudus yang akan diberikan kepadamu, yang akan menuntun hidupmu. Diberkatilah pernikahanmu, diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah buah kandunganmu, diberkatilah anak-anakmu, diberkatilah setiap orang yang ada di sekitarmu, dan pekerjaanmu, usahamu diberkati oleh Tuhan. Dari hari ini sampai Maranatha Tuhan datang, terima berkat ini, berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, terima kasih. Bapa di sorga, ku Yesus memberkati. Silakan duduk sebentar.